Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Alfi Prabudia Ramanda with student ID number 23412024 from accounting class 23A. In this video, I will present a learning topic titled Customer and Markets. This material is part of the Entrepreneurship Learning Program, and it will help us understand how to identify customers, segment the market, and create the right customer persona for a business. Let's begin our learning journey together. Pertama-tama, mari kita pahami dulu siapa sebenarnya yang disebut dengan konsumen dan siapa yang dimaksud dengan pelanggan. Konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau layanan kita, sedangkan pelanggan adalah orang yang melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Contohnya, ketika ibu membeli susu untuk anaknya, maka ibu itu disebut sebagai pelanggan karena dia yang membeli, sedangkan anaknya adalah konsumen karena dia yang mengkonsumsi produk tersebut. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena strategi pemasaran akan sangat berbeda tergantung kepada siapa kita menargetkan apakah kepada pengguna langsung atau pembelinya. Setelah memahami siapa pelanggan kita, langkah selanjutnya adalah mengenali jenis pasar di mana bisnis kita akan beroperasi. Menurut Steve Blank, terdapat 4 jenis pasar utama yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah pasar yang sudah ada atau existing market. Dalam jenis pasar ini, produk atau jasa sudah dikenal masyarakat atau sudah ada beberapa pesaing yang bermain. Keuntungannya, kita tidak perlu lagi mengedukasi pasar, tetapi tantangannya adalah bagaimana membuat produk kita berbeda dan lebih unggul. Contoh paling mudah adalah bisnis e-commerce seperti Amazon, di mana pemainnya sudah banyak, namun inovasi tetap menjadi kunci untuk bertahan. Kedua adalah pasar baru atau new market. Dalam jenis pasar ini, pelanggan sebenarnya belum sadar bahwa mereka membutuhkan produk yang kita tawarkan. Oleh karena itu, butuh waktu lama untuk membangun kesadaran dan kepercayaan. Contohnya adalah SpaceX yang memperkenalkan wisata luar angkasa, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dianggap mungkin oleh masyarakat. Ketiga adalah pasar yang disegmentasi ulang atau resegmented market. Jenis pasar ini muncul dari bagian kecil pasar lama yang dikembangkan menjadi pasar baru. Misalnya, Southwest Airlines berhasil menciptakan segmen penerbangan murah dengan layanan terbatas yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang keempat adalah pasar tiruan atau clone market. Jenis pasar ini meniru model bisnis luar negeri tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal. Contohnya Gojek yang terinspirasi dari Uber namun dikembangi sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kebutuhan di Indonesia. Setiap jenis pasar ini memiliki risiko, karakter, pelanggan, dan strategi penjualan yang berbeda-beda. Langkah berikutnya adalah memahami pasar adalah melakukan segmentasi. Segmentasi pasar berarti membagi pasar yang besar menjadi beberapa kelompok kecil berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Dengan cara ini kita bisa lebih fokus untuk melayani kelompok pelanggan yang paling sesuai dengan produk atau jasa kita yang ditawarkan. Ada 4 dasar utama dalam melakukan segmentasi. Pertama, segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, atau pekerjaan. Misalnya produk kosmetik biasanya menargetkan wanita dengan rentang usia dan tingkat pendapatan tertentu. Yang kedua yaitu segmentasi psikografis, yang lebih menekankan pada kepribadian, gaya hidup, nilai, dan minat pelanggan. Misalnya, seseorang yang memiliki gaya hidup sehat akan tertarik dengan produk organik atau ramah lingkungan. Ketiga, segmentasi geografis yang didasarkan pada wilayah atau lokasi tempat pelanggan tinggal. Strategi pemasaran di kota besar tentu berbeda dengan di daerah pedesaan. Dan keempat, ada segmentasi perilaku yang dilihat dari kebiasaan pelanggan dalam membeli dan atau menggunakan produk, termasuk tingkat loyalitas dan interaksi mereka dengan merek. Dengan memahami keempat jenis segmentasi ini, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran.
Dengan melakukan segmentasi, kita bisa melakukan niche market, yaitu bagian pasar kecil namun sangat spesifik. Niche market biasanya menjadi penting karena niche market menjadi penting karena bisnis yang fokus pada segmen kecil biasanya memiliki pelanggan yang lebih loyal dan tingkat persaingan yang lebih rendah. Sebagai contoh, Beeswax menciptakan pembungkus makanan dari lilin lebah untuk menggantikan plastik sekali pakai. Produk ini menyasar konsumen yang peduli pada lingkungan dan keberlanjutan. Contoh lainnya adalah Tomboy X, sebuah merek pakaian yang mengusung keberagaman dan inklusivitas bagi semua bentuk tubuh. Melalui pendekatan seperti ini, bisnis dapat lebih mudah dikenal dan memiliki posisi yang kuat di pasar karena melayani kebutuhan yang sangat spesifik dan unik. Langkah selanjutnya adalah menghitung ukuran pasar atau market sizing. Dengan mengetahui ukuran pasar, kita bisa memperkirakan seberapa besar peluang dan potensi pendapatan yang bisa diraih. Ada 3 istilah penting dalam menghitung ukuran pasar. Pertama, TAM, yaitu Total Addressable Market, total keseluruhan permintaan untuk produk atau layanan yang kita tawarkan di pasar. Kedua, ada SAM atau Serviceable Addressable Market, yaitu bagian dari TAM yang bisa kita layani sesuai dengan kemampuan bisnis seperti lokasi, kapasitas, atau anggaran pemasaran. Ketiga, SOM atau Serviceable Obtainable Market, yaitu bagian dari SAM yang secara realistis bisa kita kuasai dengan mempertimbangkan pesaing dan kemampuan kita saat ini. Dalam menghitungnya ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan top down dilakukan dengan melihat data industri secara umum, lalu memperkirakan berapa persen dari total pasar yang kita capai. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan dengan menghitung jumlah pelanggan yang benar-benar kita jangkau oleh bisnis kita berdasarkan lokasi dan sumber daya yang tersedia. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan membantu dalam menentukan target penjualan yang realistis serta strategi pemasaran yang tepat. Setelah mengetahui pasar dan ukurannya, kita perlu mengenali lebih dalam siapa pelanggan ideal kita melalui customer persona. Customer persona adalah gambaran fiktif tentang pelanggan ideal yang membantu kita memahami kebiasaan, kebutuhan, dan motivasi mereka. Dalam membuat persona, kita bisa memberikan nama, usia, pekerjaan, dan latar belakang demografis. Lalu tambahkan juga seperti apa aktivitas hariannya, apa yang membuatnya termotivasi, dan masalah apa yang sering ia hadapi. Misalnya Rina, umurnya 28 tahun, bekerja di perusahaan swasta, peduli dengan lingkungan, dan mencari produk yang praktis serta ramah lingkungan. Dengan memahami persona seperti ini, kita dapat merancang pesan, produk, dan strategi pemasaran yang jauh lebih personal dan relevan. Selain itu, dalam mengenalkan produk baru, penting juga untuk memahami kurva adopsi inovasi atau Innovation Diffusion Curve. Biasanya, produk pertama kali digunakan oleh innovators atau early adopters, yaitu orang-orang yang suka mencoba hal baru. Setelah produk terbukti berhasil, barulah early majority atau late majority akan mengikuti. Dan terakhir laggards yang cenderung lebih lambat menerima perubahan. Tahap terakhir adalah melakukan customer conversation atau percakapan langsung dengan calon pelanggan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa asumsi kita tentang kebutuhan pelanggan benar-benar sesuai dengan kenyataan. Dalam proses wawancara, kita bisa mulai dengan menanyakan masalah yang mereka hadapi, kemudian memahami peran mereka dalam proses pembelian. Apakah sebagai pengguna, pembeli, atau pengambil keputusan? Selanjutnya, minta mereka untuk menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui apakah mereka pernah mencoba mencari solusi sebelumnya.
Kita juga bisa menanyakan seperti apa rutinitas mereka sehari-hari untuk melihat bagaimana masalah itu memengaruhi kehidupan mereka. Setelah itu, kita dapat meminta mereka untuk menilai seberapa besar masalah tersebut dan apakah mereka bersedia membayar untuk solusinya. Terakhir, kita menutup percakapan dengan menyimpulkan hasil wawancara dan memastikan bahwa kita memahami kebutuhan mereka dengan benar. Melalui percakapan pelanggan ini atau customer conversation, kita bisa mendapatkan wawasan yang sangat berharga untuk mengembangkan produk dan strategi bisnis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. That's the end of my presentation on customer and markets. From this material, we have learned about market types, segmentation, niche identification, market sizing, customer personas, and customer conversation. All essential for building a strong business foundation. Thank you for watching and learning with me. See you in the next learning session and have a great day.